Halo Beetle Lovers, saya Ferdian. Kali ini kita bakal ngebahas tentang kumbang capit berwarna yang katanya sih dijulukin sebagai Golden Stag Beetle atau kumbang capit emas, yaitu Lamprima adolphinae. Nah, sebelumnya saya pengen ngebahas dulu tentang sesuatu, yaitu review ini. Format review ini nggak bakal kayak yang sebelum-sebelumnya di mana muka saya itu ditampilin. Itu karena saya tuh baru pindah ke kos dan kamarnya nggak cukup memadai lah gitu buat syuting dengan format kayak yang dulu-dulu. Makanya supaya karena saya pengen kumbang review ini tetap jalan gitu, saya akhirnya mutusin buat ya bikin studio kecil kayak gini tanpa nampilin muka saya gitu. Terus ya karena saya juga belum cukur, muka saya berantakan dan lain-lain, jadi kayak nggak enak aja buat dilihat gitu. Jadi ya akhirnya mending kayak gini juga gitu kan, supaya kita juga bisa fokus ke kumbangnya. Oh sebelumnya maaf kalau ada noise di belakang gitu, soalnya saya emang ngekos di tempat yang cukup padat gitu. Nah, di sini saya udah ada dua. Di sini saya udah ada satu pasang Lamprima adolphinae. Yang ini jantan, yang ini betina. Jantan biasanya lebih gede daripada betinanya. Itu hal umum di dunia lucanid atau di dunia kumbang rusa gitu. Yang saya punya di sini tuh jantan Lamprima adolphinae ukuran kalau nggak salah 4,8 cm gitu. Itu tuh udah tergolong sebagai kumbang ya, sebagai raksasa di genusnya. Soalnya Lamprima tuh rata-rata ukurannya itu ada di bawah 5 cm. Lamprima 5 cm itu udah termasuk ukuran yang gede banget gitu. Nah, ini ukurannya 4,8 kalau nggak salah. Jadi ya udah termasuk gede buat spesiesnya. Nah, yang di sini ada betinanya deh. Nah, di sini ada betinanya kecil banget tapi punya warna dan ya karakteristik yang nggak jauh beda sama yang jantan. Ini saya di sini dikasih jamu. Saya di sini dikasih madu supaya mereka nggak terbang-terbangan, soalnya mereka tuh suka banget terbang. Jadi saya berharap mereka diem aja gitu di satu tempat, tapi ternyata nggak, kayaknya susah gitu. Soalnya saya syutingnya ini malam gitu, jam aktif mereka, jadi ya mau nggak mau harus agak saya kenaliin juga gitu. Nah, kita bakal mulai dulu dari asal mereka ditemukan. Jadi kumbang Lamprima adolphinae ini, khususnya Lamprima adolphinae ini asalnya dari Pulau Papua atau Irian Jaya. Irian secara keseluruhan. Jadi dari mulai Irian Timur, Irian Barat sampai Papua Nugini, kumbang ini bisa ditemuin. Soalnya khususnya Lamprima adolphinae itu spesies kumbang Lamprima yang cuma ada di Papua gitu. Nah, spesies dari genus ini juga ada, tapi mereka tersebar di Australia. Yang saya kenal tuh, yang paling saya kenal gitu ya, itu ada satu spesies namanya tuh Lamprima aurata. Itu tersebar luasnya di Australia, di daratan Australia, daripada di Indonesia. Nggak ada di Indonesia gitu ya. Nah, kalau Lamprima ini ada di Papua dan ya bisa dibilang lah gitu sebagai salah satu kumbang Indonesia juga gitu. Dan yang saya ketahui, Lamprima adolphinae ini, khususnya Lamprima adolphinae ini termasuk spesies dari genus Lamprima dengan ukuran paling gede. Nah, bentuk kumbang ini ya seperti yang bisa dilihat. Uniknya dari Lamprima ini yaitu warnanya. Salah satu yang bikin Lamprima ini unik tuh pertama warnanya buat saya, kedua bentuk tanduknya. Jadi dari warnanya ini bisa kelihatan ini warnanya hijau agak tua gitu. Tapi kalau disorot di sinar matahari langsung, atau kadang kalau dari sinar-sinar yang berbeda gitu ya, dia tuh bisa kelihatan kayak keemasan gitu, hijau keemasan. Nah, warnanya itu sebenarnya nggak cuma ini doang. Di Taiwan kalau nggak salah, pokoknya di negara-negara luar yang udah mulai ngebreed Lamprima, itu mereka tuh bisa ngehasilin Lamprima dengan warna yang berbeda gitu loh. Nggak cuma hijau. Ini tuh termasuk warna normal, soalnya warna normalnya tuh kayak gini. Ada juga warna normalnya tuh agak kemerahan gitu, emas kemerahan. Kalau ini emas kehijauan kan. Ada juga warna normal yang emas agak biru, tapi itu termasuknya normal juga. Nah, mereka tuh punya varian warna lainnya juga selain warna normal ini, yaitu warna biru, warna blue, sama red. Terus ada juga yang paling jarang tuh warna hitam. Ini saya bilang tadi kan mereka suka banget terbang, dan
seperti yang bisa dilihat ya, mereka tuh bener-bener aktif, nggak mau diem gitu, apalagi kalau malam. Kalau siang mereka diem gitu ya, wajar aja lah ya, makhluk nokturnal. Yang saya tahu gitu ya, Lucan itu emang makhluk nokturnal, mereka aktifnya di malam hari. Dan ini saya syutingnya maghrib, mereka udah mulainya aktif gitu, makanya ini kayak nggak mau diem banget tuh, sampai mau terbang lagi. Nah, oke, kita keluar bahasan. Tadi ya kita lagi ngebahasin tentang bentuk fisik. Selain dari warna, warnanya ini sebenarnya bisa diutak-atik secara genetika ya. Maksudnya mungkin mirip kayak toke gitu ya, yang apa ya, yang kita bisa pakai hukum apa sih, hukum Mendel atau apalah gitu, yang kayak ngilang-ngilangin satu bentuk, satu warna supaya dapat warna baru gitu. Nah, ini juga bisa ditemuin di lamprima gitu, supaya bisa kayak nyetak warna biru, warna merah, dan lain-lain gitu. Apalagi bisa juga warna hitam. Nah, tapi yang saya ketahui dari blog-blog yang ada di internet itu, mereka bilang kalau warnanya tuh, warna yang dihasilin dari anakannya itu kadang random banget gitu loh. Jadi kadang ada yang biru, ada yang merah, ada yang hitam, kadang itu hitam katanya jarang banget. Tapi yang paling normal tuh yang kayak gini, warna apa? Warna hijau. Identiknya lamprima tuh punya warna hijau kayak gini. Nah, berikutnya kita bisa lihat juga dari bentuk tanduknya. Lamprima ini tuh termasuk kumbang rusa. Mereka masuknya tuh ordo Lucanid atau ordo kumbang rusa, tapi bentuk tanduknya tuh menyerupai tanduk kumbang tanduk gitu loh, kumbang badak. Soalnya nggak kayak kumbang-kumbang capit pada umumnya gitu, yang cenderung mereka tuh punya capit yang berbentuk U gitu. Nah, mereka tuh lonjong ke atas gitu tuh, kayak bener-bener beda dari yang lainnya. Setahu saya yang punya bentuk capit yang sama kayak gini juga itu ada kumbang pelangi, namanya tuh apa sih, lupa, Palakrognathus muelleri, atau biasa disebut sebagai muelleri di dunia perkumbangan tuh. Istilah umumnya tuh kumbang pelangi. Soalnya warnanya tuh mirip warna pelangi gitu. Nah, kalau yang ini disebutnya golden stag beetle atau kumbang rusa emas, karena cenderung warnanya tuh punya keemas-emasan gitu. Nah, awalnya ya saya lihat gitu, saya lihat gambar-gambarnya gitu, saya kira mereka tuh kayak apa ya, ngegunain fungsi capitnya tuh ya buat nyeruduk gitu kayak kumbang tanduk gitu kan, kumbang badak gitu maksudnya. Ternyata enggak, mereka tuh emang dari capitnya ini nih, dari capit yang ini mereka tuh ya pakai dua ini buat ngejepit mangsanya gitu. Mangsa dalam artian pejantan lain, soalnya kan mereka pakai tanduk ini tuh buat bersaing sama pejantan lain ya. Tuh. Ini kalau saya jepit tangan saya ke sini, mereka bakal ya, kalau saya masukin tangan saya ke di antara dua mandible ini, dua tanduk ini, saya bakal dijepit sama dia, bukan diseruduk kayak kumbang tanduk gitu. Karena itu juga mungkin kumbang ini dimasukkan ke ordo Lucanid atau ordo kumbang rusa gitu. Nah, selain itu kita di sini ada betinanya juga. Nah, betinanya lebih kecil daripada yang jantan. Dah, jangan diem di sini lah. Nah, ini betinanya dia ukurannya lebih kecil daripada yang jantan. Terus tuh kan, dia terbang mulu. Apalagi di sini ada cahaya pula. Nah, ini bentuk betinanya, ini benar-benar kecil betinanya tuh, tapi jangan salah, betina sekecil ini bisa ngasilin telur yang banyak banget tuh. Padahal itu cuma sekali kawin, dan begitu mereka dimasukin ke breeding box, kadang larvanya itu bisa nyampe 40-an katanya. Sekarang pun saya lagi ngeternak, tapi itu bakal dibahas di sesi berikutnya. Nih, terbang mulu. Nah, karakteristik kumbang ini, pertama yang seperti yang udah saya sebutin tadi, dia aktif banget kalau malam. Nah, ini kemungkinan ya kumbangnya kelihatan masih sehat banget gitu kalau aktif kayak gini. Lihat kayak tuh, dia reaktif banget. Nah, saya tuh ngegolongin kumbang capit itu jadi dua. Pertama ada kumbang capit pasif, kedua ada agresif. Nah, kalau yang pasif itu tuh mekanisme defensifnya tuh apa ya? Yang pasif tuh lebih ke lari gitu daripada nyerang musuhnya, daripada nyerang lawannya gitu. Nah, kalau kumbang reaktif itu mereka cenderung ngelawan gitu ke setiap pergerakan yang ada justru. Nah, kalau lamprima saya yang ngegolonginnya jadi kumbang capit pasif lah gitu. Soalnya walaupun mereka emang kadang nyapit gitu, tapi mereka nggak reaktif kayak kumbang capit yang agresif gitu. Selain itu capitan mereka juga tergolong nggak terlalu sakit gitu, nggak terlalu kuat sebenarnya.
Cuma ya mungkin ada beberapa orang yang kaget aja gitu. Tapi sebenarnya kalau dibandingin sama kumbang capit lain, ya capitannya tuh nggak begitu sakit lah gitu kalau dicapit ya. Ya buat saya sih, buat orang-orang yang yang suka kumbang capit tapi nggak mau dicapit gitu, ini cocok banget Lamprima tuh. Soalnya mereka nggak akan nyari celah buat nyapit gitu. Nggak kayak kumbang-kumbang yang di review sebelumnya tuh saya pernah ngebahas tentang Dorcus titanus. Nah itu mereka tuh bener-bener nyari celah gitu, apapun lah gitu supaya bisa dicapit. Itu emang termasuk kumbang agresif. Tapi kalau yang ini masuknya kumbang pasif, soalnya mereka nggak nyari celah buat nyapit gitu. Dan ya buat di handle gini sebenarnya aman-aman aja, tapi asal jangan terlalu sering. Saya nge-handle ini tuh ya cuma buat konten, selebihnya sehari-hari ya saya diemin mereka di kandang gitu. Soalnya saya nggak pengen mereka stres gara-gara terlalu sering di otak-atik, di oprek-oprek gitu. Makanya semakin didiemin mereka tuh. Maksudnya didiemin tuh didiemin di kandangnya gitu. Pemberian makan dan lain-lain sih masih tetap perlu gitu, nggak bener-bener didiemin gitu. Tapi maksudnya tuh nggak selalu dihandle gini gitu loh. Karena mereka tuh serangga gitu ya. Mereka nggak terlalu peduli sama afeksi fisik gitu loh. Soalnya mereka tuh masuknya display pet. Sama mungkin kayak kayak arthropod lain gitu, kayak kalajengking atau tarantula, kan mereka nggak dengar-dengar sih mereka juga nggak begitu suka dipegang, dan dipegang pun ya bahaya gitu ya. Nah kalau kumbang walaupun emang aman dipegang juga, by the way ini walaupun berwarna gitu, ini nggak ada racun atau apa gitu, jadi ya aman-aman aja gitu. Cuma ya jangan terlalu sering dipegang, karena kalau terlalu sering dia bisa stres, dan kalau kelamaan dia stres dia bisa cepat mati. Nah, sekarang kita ngebicarain tentang kelebihannya. Mungkin di bacotan tadi saya udah ngebicarain tentang kelebihannya juga 1-2, tapi sekarang kita bakal ngefokusin tentang kelebihannya. Nah, kelebihan pertamanya ini kumbangnya kecil. Jadi ya buat orang-orang yang tertarik sama hewan-hewan kecil gitu ya, arthropod kecil kayak gini, ini cocok banget. Soalnya ya mereka tuh bisa dibilang lucu lah gitu. Kalau saya bilang mereka lucu gitu. Soalnya walaupun kecil, mereka tuh berwarna, dan ya kalau di foto gitu, jadi jadiin konten foto buat Instagram gitu, itu mereka keren banget gitu loh. Jadi ya unik-unik aja gitu ya, walaupun kecil warnanya bagus gitu ini tuh. Terus kelebihan lainnya yaitu mereka tuh gampang banget di breed. Saya sekarang ngebreed 3 betina, dan itu udah jalan 1 bulan, dan saya dari setiap botol, dari setiap wadah itu saya udah bisa ngelihat larva kumbang-kumbangnya. Dan itu larvanya itu nggak cuma 1-2 gitu, ada mungkin dari sisi doang, itu padahal baru sisi ya. Itu ada mungkin kelihatannya tuh berapa ya, 6-7 larva lah gitu, dan itu tuh termasuk banyak banget gitu. Itu belum termasuk larva-larva yang ada di dalamnya juga kan. Karena itu ya saya ngegolongin mereka sebagai kumbang yang gampang banget buat diternakinnya juga gampang gitu, maksudnya dikawininnya gampang. Saya jarang sih ngelihat kumbang ini nyangkitin betinanya walaupun emang nggak cocok gitu ya. Jadi ya kawinnya pun ya mungkin termasuk mudah lah gitu, termasuk gampang kawinnya. Mereka tinggal dimasukin ke, ya seperti yang biasa saya lakuin, mereka dimasukin ke wadah kayak gini, tambahin jelly, tisu ini ya buat pegangan doang. Jangan terbang baik. Ini dimasukin ke sini aja, dan ya udah ditinggalin 1-2 hari ya mereka akhirnya bakal kawin gitu. Dan setelah mereka dikawinin, ya udah betinanya tinggal dimasukin ke breeding box, dan tinggal tunggu 2-3 atau ya kalau mau banget gitu ya tinggal tunggu 5 bulanan muncul tuh kumbang-kumbang baru. Selain gampang diternakin, Lamprima ini termasuk kumbang dengan larva yang katanya tuh nggak lama gitu loh, nggak kayak Lucanid lain kayak yang pernah saya breed, kayak Odontolabis, Prosopocoilus gitu. Nah, Lamprima tuh cuma butuh 3 katanya sampai 5 bulanan buat jadi kumbang dari larvanya. Soalnya ya mereka kan kecil-kecil juga gitu ya. Dan ngomongin kecil juga, wadah breednya itu sebenarnya nggak begitu besar, nggak terlalu besar gitu. Asalkan ya seperti ngebreeding kumbang Lucanid pada umumnya gitu. Spesifikasinya itu mesti ada kayu lapuk. Ini bukan kayu lapuk, ini kayu keras, dan flex soil, udah itu aja. Nah, wadahnya tuh bisa pakai wadah 2 liter aja gitu. Itu katanya minimal 2 liter, dan 2 liter pun udah bisa banyak. Karena itu saya ngegolongin Lamprima ini sebagai mudah diternak, dan wadahnya pun nggak terlalu ribet banget gitu loh, mesti gede kayak kumbang-kumbang rusa yang lebih besar gitu, yang perlu minimal wadah 5 liter gitu ya buat 1 kali breeding. Ini wadah 2 liter aja, tambah kayu, flex soil, udah itu jadi. Nah, setelah kelebihan pasti ada kekurangan, dan saya nggak akan menyembunyiin kekurangannya juga. Saya bukan sales gitu ya, jadi saya nggak akan nutupin kekurangannya juga gitu ya. Nah, kekurangannya ini pertama kecil.
Tadi saya masukin kelebihan sebagai kecil tuh sebagai kelebihan, tapi itu juga jadi kekurangan dia. Soalnya nggak banyak orang suka sama kumbang kecil. Buat sebagian orang kecantikannya tuh nggak ada gara-gara dia kecil gitu. Terus kedua, umurnya pendek, cenderung pendek. Kalau nggak salah, report yang saya lihat tuh mereka tuh tahan kira-kira 3-5 bulanan. Nggak terlalu lama kayak kumbang dari genus lainnya, kayak Prosopocoilus atau terutama Dorcus yang bisa tahan sampai 2 tahun. Dorcus tuh, Prosopocoilus 1 tahun. Nah ini cuma 3-5 bulanan. Jadi ya umurnya nggak begitu panjang. Makanya kalau saya sih, apalagi WC ya, ini kan WC atau wild caught, dia tuh tangkapan dari alam langsung dari Papuanya, karena WC dan mereka tuh termasuk serangga bermetamorfosis sempurna. Jadi kita nggak tahu kapan dia emerge jadi kumbang gitu. Dia kapan dia lahir jadi kumbang dari pupa dan lain-lain gitu. Soalnya dia nggak akan tumbuh lagi. Jadi ya kalau kumbang tangkapan alam kayak gini orientasinya bagusnya buat diternakin gitu. Apalagi yang gede-gede kayak gini, ini bagus banget buat indukan karena umurnya yang nggak bisa ketebak ini, dia bisa mati kapan aja gitu. Makanya sebisa mungkin gitu kalau udah dapet ya bagusnya gitu ya langsung diternakin gitu, langsung dijadiin kumbang ternak supaya kita 5 bulan kemudian bisa dapat anakan yang lebih beragam warnanya, variannya, ukurannya dan lain-lain gitu. Saya berani jamin itu kalau udah dapat kayak gitu tuh bener-bener satisfying. Nah, overall kumbang ini bakal saya kasih bintang 4 dari 5. Soalnya kumbang ini tuh nggak termasuk favorit saya, walaupun emang cantik dan ya keren lah gitu. Tapi somehow saya nggak ngefavoritin kumbang ini, walaupun bentuknya kayak gini, unik dan lain-lain gitu ya. Saya nggak begitu nggak ngejadiin banget gitu, bukan big fans of this species. Tapi karena itu masih termasuk gede. Soalnya ini kumbangnya tuh bener-bener cantik dan apa ya? Wah kalau ngelihat warna-warna lainnya tuh yang lebih beragam gitu, itu kayak wah pokoknya cantik banget lah gitu. Ya mungkin segitu aja review kali ini. Semoga ngebantu, semoga ngehibur juga. Saya Ferdian dan itulah kumbang capit Golden Stag Beetle Lamprima adolphinae. Kalian mau terbang yuk. Wah. Bye.